Jauh sebelum Lewis Hamilton getol menyuarakan kampanye Black Lives Matter, dan jauh sebelum F1 ramai ngeluarin slogan-slogan diversity-nya, di era 90-an udah ada Prince Malik yang berusaha bawa pesan yang isinya kurang lebih sama sih ke dunia lewat jalur otomotif. Bisa dibilang jalur otomotif adalah jalur yang tepat kalau mau pesan itu sampai di level global kan, apalagi F1. Kita tahu kan kalau F1 itu adalah the pinnacle of motorsport, alias puncaknya motorsport dunia. Seri paling canggih, paling mahal, dan paling wow lah pokoknya. F1 juga tempat mainnya orang-orang jet set di seluruh dunia, tempat kumpulnya selebritis, bintang Hollywood, atlet dunia, entrepreneur kelas dunia, bahkan politikus dunia. Kebayangkan glamour dan prestisnya F1 di dunia. Bawa pesan apapun yang jelas, kalau mau didengar, lo harus punya pengaruh. Dan punya pengaruh di F1 bukan urusan gampang. Lo harus terlibat beneran di F1 dan masuk di F1. Buat masuk ke F1, jalurnya sih bisa macam-macam, bisa undangan, seleksi bersama, jalur ujian, bukan jalur PTN ya ini. Tapi yang jelas, kalau lu cuma jadi yang ngelap mobilnya aja, ya maaf-maaf aja nih, aspirasi lu susah pasti buat didengar. Kalau lu mau punya pengaruh di F1, ya minimal banget jadi pembalap. Kalau nggak bisa masuk jadi pembalap, paling bener ya jadi pemilik tim. Pasti nama lu bakal kedengeran dan punya pengaruh banyak. Nah, si Prince Malik ini sebenarnya udah coba lewat jalur pembalap. Dia pernah bilang kalau dia pernah ikutan Le Mans 24 hour pakai Lamborghini, tapi pakai nama samaran. Ya, jadi nggak bisa dilacak juga sih beneran apa enggak. Tapi intinya gagal lah dia jadi pembalap. Nah, kemudian si Prince ini akhirnya nyoba masuk ke F1 lewat jalur yang kedua tadi, jadi pemilik tim F1. Tapi sebenarnya siapa sih Prince Malik ini? Di tahun 60-an, lahir seorang putra dari pasangan raja dan ratu di Nigeria. Putra tersebut adalah Prince Malik Ado Ibrahim. Gelar komplitnya His Royal Highness Ado Ibrahim the Ohinoi of Ebiraland Kogi State. Gile, jelas bukan orang sembarangan nih, minimal di negaranya lah. Tapi repotnya, di Nigeria itu ada 75 keluarga kerajaan. Dan setiap kerajaan punya raja, sultan, emirnya sendiri-sendiri, dan anak cucunya sahaja disebut sebagai prince atau pangeran. Jadi di Nigeria banyak banget yang bergelar prince atau princess. Malah ada seorang darah biru di Nigeria yang bilang kalau setengah dari orang Nigeria itu berdarah biru atau berdarah kerajaan. Jadi ya umum aja sebenarnya gelar prince di sana. Dan karena kurangnya historical records yang selamat, kebanyakan rekam jejak kerajaannya susah di tracing. Beda dengan kerajaan di Eropa atau di Asia. Tapi beneran deh, dengan fakta kayak gitu, si Prince Malik tetap bukan prince abal-abal juga. Prince Malik bocah berbekal privilege dari bapaknya, SD di sekolahin di Inggris. Aksennya aja bahkan udah British. Udah gitu dia bukan sekolah di SD impresnya Inggris, tapi di sekolah paling mahalnya cuy, sekolah Millfield. Sekolahnya anak-anak kerajaan dan pejabat Inggris yang setahun aja SPP-nya bisa 15.000 pound sendiri. 15.000 pound itu sekitar 300 juta rupiah. Ayo, private school check. Terus dia juga gak cuma sampai SD, SMA-nya aja di Inggris, tapi terus lanjut kuliahnya di Amerika. Bahkan sampai dapat gelar master di bidang bisnis dari University of Southern California di Los Angeles. Kebayang dong pendidikannya kayak apa, dan yang jelas emang beneran sultan dia. Nah, sebagai orang kulit hitam, Prince Malik punya mimpi bahwa pesan kalau minoritas, dalam hal ini kulit hitam, juga bisa ada di F1. Karena bisa dibilang F1 adalah tempat yang asing buat kaumnya. Dulu minim banget kehadiran kulit hitam di F1. Boro-boro yang di jajaran atas, di pembalap aja. Coba, ada pembalap kulit hitam yang turun balap di F1 sebelum Lewis Hamilton? Jawabannya, nggak ada. Jadi jelas bukan PR gampang buat nembus itu. Nah, Prince Malik berusaha hapus itu dan menjadi salah satu investor dan pemilik tim F1. Tapi, sayangnya perjalanannya di F1 berakhir nggak enak. Dia dicap buruk, dikatain penipu, dan dibilang tukang ghosting. Selain itu juga dianggap bertanggung jawab atas hancurnya tim yang udah punya sejarah panjang di F1, yaitu Arrows. Nggak enak banget kan kedengarannya, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Perjalanan Prince Malik masuk ke dunia F1 bisa dibilang nggak gampang. Meskipun berbekal ketajiran dari gurita bisnisnya di bidang makanan, oil and gas, travel, industri telekomunikasi, bahkan dia juga pegang lisensi GSM buat Nigeria. Tetap nggak ngejamin Prince Malik dengan mudah masuk ke F1. Dan kalau bicara tajir, Prince Malik ini juga hobi koleksi mobil mewah macam Ferrari, Bentley, Panos, BMW, dan Mercedes. Itu ada semua di garasinya. Dengan modal kayak gitu aja, dia tetap mulai dari bawah di F1. Dia mulai dari cari channel dengan tim-tim F1. Di kisaran tahun 95-96, berawal dari channel teman sekolahnya yang juga demen motorsport, Mohzani Mahathir, anak dari Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia.
Dari Mauzani, dia dikenalin dengan Eddie Jordan dan berujung meeting di Heathrow, UK. Dan dari sini sempat juga mau jadi investor di tim Jordan, cuman gagal. Terus juga dia udah coba beli tim Tyrrell, tapi kalah sama penawarannya British American Tobacco. Gak lama dari situ, masih di Heathrow, Prince Malik ketemu sama Tadashi Sasaki, kepala proyeknya Dome F1, proyek F1 dari Jepang. Sasaki bilang kalau si Prince Malik ini semangat banget pengen terjun di F1, gak mau cuma sebagai sponsor yang stikernya nempel di mobil, tapi mau lebih, mau sebagai pemilik tim. Masuk akal juga, kalau emang mau punya pengaruh di F1 ya emang ini cara yang terbaik. Sasaki bilang juga kalau Prince Malik sebenarnya bilang dia bahkan pengen bikin tim F1 sendiri dan menjadi tim F1 pertama dari Afrika. Dan pengen banget jadi inspirasi buat orang-orang Afrika untuk sama-sama maju. Info dari jurnalis F1 senior, Joe Saward, juga bilang kabarnya Prince Malik punya koneksi sama orang Indonesia yang bisa nyuplai mesin Lamborghini kalau dia bisa bikin tim F1 sendiri. Tapi maaf, kemampuan riset kami belum sampai bisa nemuin siapa orang Indonesianya ini. Tapi intinya, si Prince selain mau jadi investor utama, dia juga punya opsi lain, yaitu sebagai founder tim baru. Tawarannya Prince Malik adalah, dia bilang pasar Afrika punya potensi buat pasar baru F1. Selain itu, ekspansi bikin Grand Prix baru di negara Afrika, atau balikin lagi Grand Prix Afrika Selatan yang juga jadi salah satu selling point-nya Prince Malik selama gerilya cari tim. Pada satu titik, sebenarnya Prince Malik dikit lagi deal sama Dome F1 ini. Cuma Dome F1 maunya turun di tahun 2000 supaya lebih siap, tapi Prince Malik maunya lebih cepat setahun. Akhirnya nggak mencapai kata sepakat, maka batallah Prince Malik sama Dome F1 ini. Di tahun 1999, Prince Malik ngeliat peluang buat beli tim Aerosnya Tom Walkinshaw yang kesulitan dana di akhir tahun 98, gara-gara abis duitnya buat bayarin Damon Hill yang waktu itu abis juara dunia. Dan pergi pay driver yang bawa uang banyak, Pedro Diniz. Lihat kondisi itu, Prince Malik bikin konsorsium bareng perusahaan investasi Morgan Grenfell buat beli sahamnya tim Aeros. Ini dia bilang ke Morgan Grenfell kalau investasi di F1 tuh pasti bikin untung. Singkat cerita, Tom Walkinshaw supaya ada uang masuk, dia setuju jual saham timnya dengan nilai total 200 juta pound. Tom Walkinshaw dan staf Aeros tetap punya kepemilikan 25%, Morgan Grenfell beli 50%-nya, Prince Malik bayarin 25%, atau sekitar 50 juta pound yang didepositin oleh Prince Malik. Buat perbandingan, William Storey yang punya Rich Energy yang akhirnya bermasalah sama Haas itu baru bayar sekitar 8 juta dari total 45 juta pound sterling yang dia janjiin. Jadi sebenarnya si Prince ini ya udah beneran kasih support ke Aeros, gak cuma modal bacot doang. Selain deposit 50 juta tadi, dia juga janjiin 40 juta lagi di akhir musim. Sahlah si Prince Malik ini jadi orang kulit hitam pertama yang menjadi pemilik tim F1. Oke, musim 99 mulai, Aeros awalnya mau pakai kombinasi Pedro de la Rosa dipasangkan dengan Mika Salo. Tapi karena Mika Salo nggak bawa sponsor, maka yang dipilih adalah Tora Nosuke Takagi yang bawa sponsor PIAA. Padahal kalau secara kecepatan, Salo lebih unggul daripada Takagi yang sering nabrak pas masih di Tyrrell. Tapi karena Aeros butuh duitnya, ya udahlah ya, yang dipilih yang bawa sponsor. Sedangkan si Pedro de la Rosa sebenarnya rookie, tapi dari testing emang lebih cepat daripada Takagi. Plus si Pedro ini di packing sama Repsol. Aeros A20 mobilnya punya clear Repsol oranye merah hitam putih yang ikonik, apalagi di MotoGP. Udah jadi livery legendaris bahkan. Di samping itu ada brand buatan Prince Malik yaitu T-. T- disiapin oleh Prince Malik sendiri sebagai mesin uang buat bayarin sisa 40 juta pound yang dijanjin ke Aeros. Tapi T- sendiri waktu itu sama sekali belum ada produk yang buat dijualin. Kalaupun ada, paling cuma nge-rebrand minuman energi, baju, mobil, atau motor. Ya, mirip dengan Indomaret nge-rebrand produk-produk kayak gula, tepung, minyak, atau beras jadi merek Indomaret gitulah. Cuma bedanya, kalau yang Indomaret emang udah beneran dijual. Sebenarnya, Prince Malik ini adalah berharap dengan exposure T- di mobil F1 akan ngebuat brand T- punya nilai dan akhirnya bisa diduitin. Kalau brand T- sudah punya nama, maka gampang nanti bikin produknya tinggal nyesuaiin dan pasti laku. Gitu sih Prince mikirnya. Makanya, stiker T- dipasang gede-gede di bodi A20. Selain itu, T- ini suka naruh hitung mundur juga. Seakan kayak teaser gitulah. Tapi ya di akhir nggak jelas juga sih ngitung mundur apaan. Nah, Aeros sendiri di balapan pembuka di Australia langsung sukses finish di urutan 6 dan 7. Yang artinya dengan sistem poin yang lama dapat 1 poin. Prince Malik optimis dong ngeliat kondisi ini, tapi sayangnya realita nggak sama di situ. Gara-gara dana terbatas dan pengembangan dengan waktu mepet, plus mesin seadanya, A20 cuma bisa bersaing di belakang bareng Minardi. Di sisi lain, Prince Malik dari awal musim dia nge-hire konsultan PR atau public relation buat naikin image-nya. Tujuannya sih sebenarnya buat tadi ya, berusaha ngejual T-nya plus menyuarakan pesan bahwa ada loh orang kulit hitam jadi pemilik tim F1.
Tapi kelihatannya media barat malah nganggep si Prince Malik ini caper dan terjun ke F1 cuma mau cari muka aja. Apesnya lagi sampai pertengahan musim, performa Eros A20 sama sekali nggak membaik. Prestasi nggak ada, gagal finish terus. Kegagalan ini akhirnya merembet juga ke Team Minus. Gak heran kalau Team Minusnya yang dia bikin tanpa fondasi ini juga akhirnya nggak ngehasilin cuan sama sekali. Di bulan September 1999, Prince Malik udah ditagih sisa 40 juta yang dia janjiin. Tapi mau bayar gimana? Tim minusnya aja beneran minus. Akhirnya Prince Malik pun mundur dari tim dan stiker tim minus dicabut dari A20. Kepemilikan saham yang ditinggalin Prince Malik ditombokin sama Greenville Morgan itu. Selang dari situ, Tom Walkinshaw secara terbuka bilang si Prince janjiin dari sisi marketing, tapi sayang nggak bisa dipenuhin. Cuma oleh media barat, banyak yang menganggap si Prince Malik ini menghilang misterius sebagai tukang ghosting. Parahnya lagi, kegagalan Prince Malik bayar sisanya tadi dianggap sebagai biang kehancuran Eros yang akhirnya bangkrut di tahun 2002. Padahal mah kalau mau fair ya baik juga keputusan Tom Walkinshaw mulai dari kesalahan saat milih ngabisin uang untuk kontrak Damon Hill, kepergian engineer yang bisa diandelin, dan sederet kegagalan sistematis lainnya yang akhirnya ngebunuh Eros. Tapi kan medianya mau cari kambing hitam lah ya, dan Prince Malik lah yang paling enak buat dijadiin kambing hitam. Mimpi Prince Malik untuk berada di F1 dan membawa pesan bahwa kaumnya juga bisa bikin tim F1 pun kandas. Akhirnya dia sempat nyoba lagi via jalur NASCAR di pertengahan tahun 2005, tapi berujung dan tuduhan penggelapan uang dan sempat ditahan di kepolisian Amerika. Tapi akhirnya tuduhannya nggak terbukti dan dibebaskan, yang akhirnya lagi-lagi ngebuat nama Prince Malik dianggap sebagai tukang tipu dan misterius. Tapi apa ya emang semisterius itu? Nggak juga tuh. Si Prince ini mainan Twitter dan Instagram juga. Bahkan di Twitter Prince Malik nge-tweet kalau dia sebagai kulit hitam, muslim, dan dari negara dunia ketiga yang bisa memimpin tim F1, dia ngerasa dulu si Bernie Ecclestone dan Max Mosley nggak suka dia ada di F1 dan berusaha menyingkirkannya via media barat. Seenggaknya itulah yang dia bilang setelah hampir 20 tahun dari kejadian itu. Selain itu, Prince Malik juga belakangan sibuk ngurusin proyek energi terbarukan di Nigeria. Di sana dia juga jadi pembicara TEDx, dan terakhir nikah lagi sama anaknya bilioner Nigeria. Ya intinya gak semisterius yang diberitain oleh banyak media barat lah ya. Ada kisah juga, pernah sekali waktu itu pas di Nürburgring GP Eropa, dia lagi pakai celana hitam, baju polo hitam yang ada logo tim Erosnya, dan kebetulan dia lagi nyandar di truk transporter yang bawa-bawa peralatan F1. Lah terus ada penonton kulit putih yang nanya, "Mas nyetir truk yang mana?" Dia dikira supir truk cuy, padahal dia posisinya lagi jadi pemilik tim Eros. Memang mungkin si penonton itu nggak ada niatan buat rasis, tapi stereotip ke orang kulit hitam jelas bukan omong kosong. Ya begitulah rangkaian kisah Prince Malik Ado Ibrahim yang katanya jadi salah satu sosok misterius di F1. Akhir kata, makasih udah nonton video ini. Kalau lu ada saran atau komen, langsung komen di bawah. Sampai ketemu!